Amma ba'd, fa innal ghadab, dalam mukaddimah dikatakan fa innal ghadab, sungguhnya emosi. Ini bab berkaitan dengan emosi atau marah. Emosi atau marah itu su'latun narin, adalah percikan api yang terpendam, mustaqinnatun fitayil fuad, yang terpendam di dalam hati. Yastakhrijuhal kibrud dafin, yang menjadikan emosi ini keluar daripada hati kita, itu adalah kesombongan yang terpendam. Kastikhrajil hajar an-nara minal hadid, seperti halnya batu yang menjadikan api itu keluar daripada besi. Jika jenengan megang besi, jenengan pukulkan keras ke batu, maka besi dan batu ini akan mengeluarkan api. Begitulah kesombongan dalam hati manusia akan tampak di saat dia emosi. Coba kalau orang marah, ya. Contoh, kalau jenengan marah sama misalnya orang yang dekat dengan jenengan, akan muncul di situ kesombongan. Kemudian jenengan katakan, saya tidak butuh dengan kamu, saya tidak butuh nasihatmu. Sudah tidak usah banyak ngomong. Bahasa-bahasa ini menunjukkan ini adalah bahasa kesombongan, keluar di saat emosi. Coba kalau tidak emosi, di saat suami istri bertengkar, muncul kalimat cerai, sebabkan karena apa? Kesombongan dalam hatinya, seakan sudah tidak mau kumpul dengan istrinya lagi. Atau si istri menuntut suaminya untuk berpisah, seakan-akan sudah tidak mau kumpul, seakan-akan suaminya ini sudah manusia yang paling zalim sedunia. Ini semuanya keluar sebab kesombongan. Nah, kesombongan itu muncul karena ada emosi. Coba ada emosi, makanya banyak orang-orang yang menyesal karena di saat emosi sampai melontarkan kalimat cerai kepada pasangannya. Tidak satu dua orang yang curhat kepada kita berkaitan dengan hal ini. Bahkan ada yang sampai setiap marah pasti melontarkan kalimat cerai kepada istrinya lebih daripada 3 kali. Kemudian minta solusi, tidak bisa. Kalimat cerai itu, Bapak Ibu, main-mainnya jadi, ya. Main-mainnya jadi. Cerai, nikah, itu tidak boleh buat main-main. Karena main-mainnya jadi. Artinya walaupun guyon, itu jatuh cerainya. Marah pun juga seperti itu. Guyon saja jatuh, apalagi marah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya kita harus ikut syariat. Kalau ada seorang suami yang sudah mentalak 3 istrinya, tidak bisa kembali dengan istrinya kecuali ada muhallil, ya, penengah istilahnya. Artinya si istri dinikah oleh laki-laki lain, kemudian berhubungan suami istri, kemudian si suami yang kedua ini, suami yang baru mencerai, selesai masa iddah, baru nikah kembali dengan suami yang pertama. Itu pun kalau si suami yang kedua mau menceraikan. Dan tidak boleh nikah bersyarat, tidak boleh. Saya nikah cuman dalam waktu sehari, tidak bisa. Cuman untuk sebagai muhallil, tidak bisa. Kalau disyaratkan atau ditaklik, digantungkan nikahnya dengan waktu, maka hukum nikahnya tidak sah. Nikah cuman sebulan misalnya, digantungkan dengan waktu. Saya nikah dengan kamu cuma sebulan saja, tidak boleh. Jadi kalau seandainya di tengah-tengah perjalanan kok ternyata si muhallil ini, suami barunya kok tidak mau mencerai, maka yang pertama tidak boleh nuntut. Si istri pun juga tidak berhak untuk menuntut. Makanya jangan buat main-main kalimat cerai. Semarah-marahnya Anda, selesaikan dengan hati yang tenang. Nanti akan diajarkan oleh Imam Ghazali bagaimana cara kita melawan emosi. Faman istafazzathu narul ghadab qawiyat fihi qarabatu syaitan. Dan barang siapa yang terpengaruh dengan api kemarahan, qawiyat fihi qarabatu syaitan, maka di saat itulah kuat tipu daya setan terhadap diri kita. Setan itu paling senang Bapak Ibu lihat panjenengan marah. Kalau lihat manusia marah, paling senang itu setan. Kalau yang lainnya, hal-hal kemaksiatan yang lainnya, misalnya menggunjing, atau misalnya maksiat lisan, atau maksiat mata, maksiat tangan,
Ini kadang setan masih khawatir, mungkin sekarang jenengan kerjakan, setelah itu jenengan taubat dan tidak ngulangi lagi. Tapi kalau sudah marah, dampak negatifnya itu begitu besar. Dampak negatifnya begitu besar. Karena apa? Rata-rata orang yang marah itu tidak mungkin dia marah sendirian, tidak ada sebab, tanpa ada sesuatu yang menyebabkan dia marah, kemudian dia marah, tidak mungkin. Pasti ada kaitannya dengan orang lain. Marah itu pasti ada kaitannya dengan sesuatu yang lain. Kalau kaitannya marahnya itu dengan manusia, pasti dia akan mulai muncul kebencian. Mungkin marahnya sudah reda tapi bencinya masih ada. Mungkin berantemnya sudah selesai tapi kebencian masih terus berjalan. Nah, dari marah ini tadi terus muncul penyakit hati, muncul kebencian. Kalau sudah benci, dengki, ngelihat orang yang dibenci kok dapat nikmat daripada Allah, sakit hatinya. Kemudian muncul daripada sifat dengkinya, kemudian doa-doa buruk, dan terus akan terlahir di hatinya itu sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.